Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektornya otomotif, poultry, dan semen-semenan yang sepertinya masih belum kemana-mana kecuali Japa yang menarik. Ya, langsung saja kita ke saham pertama, ICE yang ditutup di harga 4.740 terkoreksi 1,25%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya ICE di distribusi. ICE, waduh, masih jelek ya kalau seperti ini nih, walaupun nggak membentuk lower low karena low-nya masih di 4720. Jadi kita lihat besok, padahal kemarin sudah bagus rebound ya, mudah-mudahan hari ini, kalau hari besok rebound lagi ya aman. Sebenarnya di atas 4.800 tuh aman, walaupun nggak tembus 4.900, 4.800 saja di atas itu aman ya. Kita butuh konfirmasi 2 hari ke depan dulu. Tapi kalau besok dia membentuk lower low di bawah 4.700, downtrend lanjut. Tapi aman gak untuk jangka menengah 2 bulan, 3 bulan, atau 4 bulan ke depan? Menurut saya aman. Tinggal average down. Di mana average down? Ya jelek-jeleknya di 4.300, 4.200. Jadi turun 10% lagi, tambah aja. Bisa jadi kan nanti pergerakannya double bottom. Bottomnya nanti selesai di Februari atau Maret, siap-siap bangkit. Waduh, siap-siap tuh tembus 5.300. Kita nggak tahu sentimen apa. Yang pastinya ICE saat ini lagi downtrend. Tapi sepertinya sudah selesai downtrendnya. Gimana mengindikasi sudah selesai downtrendnya? Bapak Ibu lihat dari Mei 2024 itu sudah mulai sideways. Cuman sayangnya belum mampu tembus 5.000. Bisa jadi ini nanti seperti ini polanya kan. Nah, kalau dia nanti tembus 5.000, itulah konfirmasinya dia mencoba uptrend. Jadi kalau dia turun dulu ICE ke 4.400, nggak usah pakai stop loss menurut saya lah ya. Kalau Bapak Ibu bingung, nanti saya stop loss, saya cari saham lain apa. Kalau Bapak Ibu di grup Borneo Trader ya saya bisa pilihkan. Kalau Bapak Ibu mau cut loss ya tinggal DM aja. Di grup itu kan ada Telegram saya ya, Bapak Ibu DM saya mau cut loss ini, kira-kira bisa nggak, bagus nggak saya cut loss, atau ganti sama apa. Nah itu bisa saya kasih info untuk insight-insight Bapak Ibu, biar juga Bapak Ibu ada dapat pandangan lain, gak cuman dari pikiran Bapak Ibu sendiri. Nah kalau Bapak Ibu mau gratis, itu tinggal masuk dalam sekuritas Stockbit ya, buka akun, atau pengguna lama Stockbit sudah trading di Stockbit juga bisa, nggak harus open akun pertama kali ya. Itu bagusnya Stockbit, dan itu tidak permanen. Per 3 bulan Bapak Ibu bisa evaluasi. Kalau Bapak Ibu cocok dengan strategi saya, pilihan-pilihan saya, Bapak Ibu bisa lanjut. Kalaupun nggak cocok, Bapak Ibu bisa keluar ya. Nah gimana caranya Bapak Ibu kalau sudah punya akun atau baru mau buka akun? Ya buka akun dulu. Kalau yang sudah punya akun, saldo minimalnya 10 juta dalam bentuk saham ataupun dalam bentuk cash di RDN, Bapak Ibu bisa masukkan kode. Masuk menu profile di aplikasi Stockbit itu, scroll ke bawah ada tulisan external community, masukkan R-nya besar, R41778 ya. fee-nya naik sedikit nggak masalah lah, fee-nya nggak nyampe 0,5% juga jual beli ya. Jadi kalaupun profit 2%, 3% kan ketutup. Fokus saja ke strategi dan saham-saham pilihannya. Kalau Bapak Ibu cocok dan banyak profitnya, Bapak Ibu bisa lanjut. Kalau memang nggak cocok, wah saya nggak cocok nih, strateginya nggak sesuai dengan saya, ya Bapak Ibu bisa keluar. Nah itu enaknya di Stockbit ya. Tapi syaratnya ada juga nih, harus ada transaksi setelah join. Kalau nggak ada transaksi setelah join ya otomatis saya keluarkan dari grup. Ada ketentuannya ya itu. Kalau Bapak Ibu sudah nyaman dengan sekuritas yang lain dari Stockbit, Bapak Ibu bisa masuk ke grup swing trader dengan berbayar. Silahkan ya, tinggal pilih, yaitu juga per 3 bulan atau per 6 bulan atau per tahun ya. Bapak Ibu bisa pilih, coba dulu, kalau cocok lanjut, kalau enggak ya bisa. Yang penting Bapak Ibu ikutin aja trading plan saya. Pilihan-pilihan sahamnya juga ya tergantung profil risiko Bapak Ibu. Ada big cap, ada second laner, ada high risk juga, tinggal pilih. Kadang-kadang ada yang high risk ya, Bapak Ibu bisa ikut kalau berminat dengan porsi yang lebih kecil. Sesuaikan ya, dicoba dulu 3 bulan, kalau cocok dan nyaman ya bisa lanjut itu ya. Itu kalau Bapak Ibu mau belajar scalping juga di kelas scalping Borneo Trader, ada nanti di tanggal 15 atau 16 nanti di Februari. Kalau berminat itu baca bid offer, nanti diajarin tuh ciri-ciri saham yang mau naik, yang turun juga Bapak Ibu bisa pelajari. Itu aja ya sekilas iklan, semoga nggak mengganggu konsentrasi Bapak Ibu ya. Jadi ICE nggak masalah, average down aja lah. Kalau Bapak Ibu bingung cara average down tuh, tinggal masuk external community YouTube.
Nah, itu bayar sekali aja. Bapak Ibu pilih yang Pro Trader. Itu ya. Silakan itu kalau tertarik. Lihat caranya, itu juga menggunakan Stockbit ya, dengan mudah Bapak Ibu ya. Stockbit ini sudah memfasilitasi untuk para trader, para investor, data-datanya juga lengkap dari RTI bisnis ya. Mungkin Bapak Ibu daripada harus bayar RTI bisnis 120.000 per bulan, mending ambil data dari Stockbit ya. Ya cuman tampilannya aja beda dengan Stockbit, tapi di Stockbit itu lebih lengkap dari RTI bisnis ya. Itu jadi seperti itu aja untuk ICE. Masih oke, tapi mudah-mudahan kalau mau bagus maksimal minggu depan harus tembus 5.000. Bagus ya, ini bisa jadi pola pattern flag atau pola cup and handle. Dia breakout 5.300, tapi kayaknya sih berat. Kayaknya berat sih kalau nggak ada sentimen ISG nggak bullish, kayaknya berat minggu ini, bulan ini atau bulan Maret. Kemungkinan besar kita lihat ya. Biasanya bagi dividen kapan nih? Nah, mungkin bulan April nanti sebelum bagi dividen dia diangkat. Kemungkinan besar tembus 5.300 nanti itu di bulan April. Kemungkinan loh ya, atau di bulan akhir-akhir Maret lah, kita lihat ya. Pokoknya tembus tuh uptrend. Sebelum bagi dividen mudah-mudahan uptrend. Jadi ya kesempatan Bapak Ibu tuh 2 bulan ini kumpulin dulu sampai bawah. Disclaimer, harus sabar. Lanjut, auto yang ditutup di harga 2.000 menguat 1,01%. Asignet buy. Kalau di broker sebenarnya auto akumulasi broker BBAK. Nah, apakah menarik auto? Tapi memang sektornya belum menarik ya. Sekarang itu yang rame tuh Sampak Prayogo, terus saham komoditas emas yang lagi all time high hari ini. Saat saya buat video ini emas lagi all time high lagi. Nah, bahkan cetak rekor baru terus tuh di 2871 lagi. Ini kalau ada yang nge-short nih ya, babak belur dihajar XAU ya. Tiap hari all time high. Ada yang nge-sell di all time high. Kena mungkin ya. Tapi kalau yang mepet-mepet pips kecil mungkin bisa. Untuk cryptocurrency juga nantilah. Cryptocurrency saya akan mulai lagi analisa per minggu. Semoga bisa konsisten 2-3 kali setiap minggu ya. Untuk analisa cryptocurrency. Biar Bapak Ibu ada pandangan lain selain saham. Itu. Jadi auto di level psikologis rebound. Peluang besar rebound. Cut loss saja 3%. Pokoknya ingat, membentuk low baru di bawah 1950 buang. 1940 buang. Berarti 3% aja udah. Kalau dia besok koreksi udah buang. Ini harusnya ada swing atas. Nah, kalau ICE-nya swing atas, besok rebound, autonya bisa rebound. Apalagi auto ada akumulasi, big akumulasi. Dan Bapak Ibu lihat yang broker yang akum BBAK, kaget ya, rebound. Ya, kalau dikasih 4-5% lumayan juga per 2 minggu ya, 1-2 minggu ke depan. Disclaimer, lanjut. IMAS yang ditutup harga 820 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bukan resminya IMAS akumulasi. IMAS big akumulasi, lihat Bapak Ibu, yang beli cuma 4 broker ya. Tapi Bapak Ibu lihat pembeliannya kecil, 48 juta, 8 juta, 4 juta, 2,5 juta, 1 juta. Bisa jadi ini retail semua. Biarpun akum tapi retail yang akum. Lihat yang jual JP Ajet ya. Jadi ya ingat aja, kalau suka IMAS jangan jebol 800, itu aja. Kalau saat ini kalau menurut saya wait and see. Tapi memang tiba-tiba ada ditarik naik tuh bisa-bisa aja. Tapi secara teknikal likuiditas lagi tipis. Ya Bapak Ibu yang dana-dana besar mungkin juga agak susah masuk di IMAS ya. Ya yang penting kalau sudah punya IMAS jangan jebol 800 saja. Itu untuk IMAS. Lanjut, IMJS yang ditutup di harga 144 sama harga penutupan hari sebelum. Dan transaksinya cuma 150 juta hari ini. IMAS lebih kecil, 123 juta transaksi value atau jual beli. Kalau di broker resminya IMJS akumulasi. IMJS nih sideways, belum kemana-mana ya. Pokoknya ingat, aduh dia membentuk lo baru lagi. Tapi kemungkinan besar bisa rebound besok ya. Itu aja, pokoknya jebol 140 ya buang. Jebol 140 buang. Tapi nggak menarik ya. Atau lihat besok. Kalau seperti IMAS, IMJS ini lihat buying power. Kalau tiba-tiba buying powernya ada, muncul ikutan juga. Itu ya, jadi untuk IMJS saat ini wait and see. Kecuali memang sudah di dalam, sabar tunggu. Ya, jebol 140, pertimbangkan stop loss. Itu aja untuk IMJS. Lanjut MPMX yang ditutup di 965
sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau bukan semuanya MPMX di distribusi. MPMX belum kemana-mana nih MPMX. Asal sabar-sabar aja lah. Big distribusi masih bisa turun gak? Masih. Kalau saya masih bisa turun karena dia gagal tembus 1000. Kecuali minggu ini tembus 1000 atau minggu depan bagus. Kalau turun bisa sampai mana? 910. Ya, tapi sabar tunggu aja. Ini juga Bapak Ibu lihat konsisten bagi dividen minimal 10% setiap tahun. Ya, dan dia ini belum uptrend. Ada saatnya bangkit nanti. Percaya aja untuk MPMX. Lanjut. GJTL yang ditutup di harga 1135 menguat 0,44%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya GJTL di distribusi. GJTL belum kemana-mana juga. Ya, false break nih. Dia sideways di atas tiba-tiba dibuang. Support 1100 bisa jadi ini lagi sideways. Mudah-mudahan ya. Kalau mau antri GJTL feelingnya kuat. 1100 antri. Jebol 1100 ya 1080 buang. Kalau berminat disclaimer. Lanjut. Bird yang ditutup di 1610. Terkoreksi 0,92%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya Bird, akumulasi tipis. Akumulasi tipis. Waduh, Bird lumayan juga tarikannya dari 1555 sampai 1610. Berarti 55 poin tarikan 3%. Nah ini nih bisa melawan. Tapi bisa jadi konfirmasinya dulu kita hapus ya. Konfirmasinya kita pakai langsung high beberapa hari itu aja. 1650 tembus minggu ini bangkit. Minggu depan bangkit. Target berapa nih minggu depan? Target minggu depan 1800 ya. Atau di Februari lah 2 minggu ke depan ya. Yang penting minggu ini tembus dulu 1650. Tembus tutup di atas 1650. Hari Jumat bagus. Kenapa? Karena ada candle pembalikan arah doji ekor panjang ini. Nih ya saya gambar. Nih. Nah nih ekor panjang. Nah ini menarik. Kita lihat untuk Bird. Bird menarik kalau di atas 1650. Tutupan hari Jumat lusa. Lanjut Cepin yang ditutup di harga 4680 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau dilihat dari korespondennya Cepin ada akumulasi tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Cepin belum menarik ya. Menariknya Cepin ini kalau 2 hari ke depan maksimal Jumat tembus 4800 itu menarik. Kalau beli sekarang boleh nggak ya Bapak Ibu? Kalau mau pakai stop loss di bawah 4400. Cepin ya. Kurang menarik untuk Cepin, tapi kalau Bapak Ibu lihat nih ada akumulasi dari BK, AK, EP, KZ ya mudah-mudahan diangkat ya. 2 hari ke depan bisa tembus minimal 4800 untuk Cepin. Lanjut Japa yang ditutup di harga 2090 menguat 2,95%. Asing net sell. Kalau resminya Japa diakumulasi. Japa masih sama target saya 2200 sangat mungkin. Apalagi dia sudah sideways di atas big akumulasi. Transaksi besar MACD juga mengarah ke atas. Dan Bapak Ibu perhatikan. Ini yang Bapak Ibu harus lihat. Pola sahamnya dan indikator. Ini ada hidden bullish divergence. Mana tuh hidden bullish divergence? Harga sahamnya naik, MACD-nya turun. Itu harusnya bagus. Dan dikonfirmasi tembus 2000. Ini valid nggak breakout? Valid. Target terdekat 2200. Melihat dari mana? Kalau melihat dari resisten sebelumnya yang cukup kuat. Di 2021, 3 tahun yang lalu itu ditembus atau dituju. Ya Bapak Ibu tarik ini juga dia sudah menembus resisten kuat. Semenjak 2021 di 2000. Ini valid breakout ya. Di grup Borneo Trader itu 2 kali profit. Beli sebelum tembus 2000 di 1900 1860. Terus kemarin koreksi saya suruh buyback lagi di 2000. Saya suruh buyback di 1980 sampai 1950. 2000 sampai 1950 saya suruh buyback dan ya akhirnya profit lagi. Jadi saat ini Japa yang menarik kalau di sektor poultry ya. Kalau Cepinnya kurang menarik. Japa lebih menarik. Strong uptrend. Lanjut main yang ditutup di harga 765 terkoreksi 2,54%. Asing net sell. Kalau resminya main di distribusi. Lanjut technical main lagi jelek, lagi sideways nih antara dia
ditarik naik atau dibuang aja ya lah. Kita lihatlah minggu ini atau minggu depan. Ya, skip aja dulu saat ini. Kecuali dia tembus 780 800-nya tutupan Jumat minggu ini, saya bilang menarik kecuali tutup. Kalau enggak ya tunggu di bawah aja sekalian di 700 720. Main saat ini. Lanjut SMGR yang ditutup di harga 2880 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya SMGR. Sama aja antara akumulasi dan distribusi. Ternyata ada normal akumulasi ya, tapi tipis. Harusnya bangkit. Pokoknya ingat, nggak ada cerita lagi. SMGR jebol 2770. Kalau jebol lanjut downtrend. Kalau pandangan saya SMGR potensi sideways. Mudah-mudahan bangkit. Kecuali nanti di Maret mungkin baru bisa jebol. Kalau ISG downtrend jebol tuh 2770. Tapi saat ini ada peluang SMGR sideways, supportnya 2800, resistennya 3000. Jadi ada potensi upset sekitar 5-6% kenaikan dari support ke resisten. Yaitu bisa dimanfaatin nggak? Ya bisa. Ya mencari 6%, 5% bungkus nanti turun buyback lagi. Ini contohnya. Itu untuk SMGR saat ini gimana? Ya harusnya aman. Disclaimer analisa kembali. Lanjut. INTP yang ditutup di harga 5.625 terkoreksi 1,74%. Asing net buy. Kalau dibuka resminya INTP di distribusi. INTP waduh downtrend. INTP jebol 6.000-nya ya. Sempet sideways ternyata dijebolin. Rebound. Udah ini peluang besar. Sebelum melanjutkan penurunan ada teknika rebound, ada sinyal pola dead cat bond dulu. Berarti kalau ada sinyal pola dead cat bond harusnya naik dong 6.000. Support 5.500. Nah ini sepertinya saya mau perhatikan nih kalau memang bagus ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu lihat yang akumulasinya tuh AK, JP, BK, DE, KI, KJ, TP. Jadi broker-broker yang jarang dipakai retail. Dan yang jual memang ada broker asing RXYU. Tapi selebihnya broker retail. Nah kalau seperti ini secara psikologis pasar pasti ada teknika rebound. Paling enggak reboundnya di 3-5% bisa. Support yang dipakai 5.500 INTP. Jadi kalau dia koreksi ke 5.500 sikat, jebol 5.400 buang. Udah 2% aja buang. Disclaimer ya untuk INTP. Saham terakhir SMBR yang ditutup di harga 191 menguat 2,68%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker semuanya akumulasi. Langsung saja ke tekniknya, nah dia balik ke arah. Tapi lebih aman SMGR tembus 200. Tapi kalau mau spekulasi baik karena melihat ada big akumulasi. Walaupun yang akumulasinya tuh retail, PDXLCC 186 buang. Kalau jebol 186 buang. Ya menurut saya, tapi ini kembali lagi disclaimer. Itu aja. Jadi kesimpulannya gimana nih? Kalau kesimpulannya menurut saya ada potensi saham-saham otomotif rebound, tapi rebound terbatas. Terus saham poultry yang mana yang menarik? Japa, lebih fokus ke Japa, lebih menarik. Masih bisa entry nggak? Masih bisa 2000, 2090. Target masih sama 2200, 2300. Disclaimer ya, karena juga kami sudah entry dan harga bawah. Bukannya pom-pom, tapi memang masih menarik. Siapa tahu masih di bawah koreksi dulu ya. Siapa tahu masih di bawah sideways ya bisa dikumpulin. Dan saham-saham semen kemungkinan besar minggu ini ada potensi coba teknika rebound, tapi rebound terbatas juga. Itu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau Bapak Ibu tertarik join bersama Borneo Trader, bisa klik link di deskripsi, pilih kelas scalping, swing trader, ataupun join di Stockbit External Community. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.